organisasi perempuan masuk dalam satu wadah perjuangan perempuan yang dinamakan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, yang pada saat ini sudah 93 tahun menjadi Kongres Wanita Indonesia. Itu mempunyai peran yang sama, mempunyai perjuangan yang sama, seperti pencegahan kekerasan seksual, kemudian pencegahan pernikahan anak usia dini. Nah, selama 93 tahun itu masih perjuangan yang sama yang kita harus kerjasama, harus sinergi, baik itu oleh pemerintah, oleh organisasi perempuan, oleh aktivis, kita bersinergi bersama-sama untuk menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia untuk menjadi Indonesia maju. Nah, kenapa selama 93 tahun ini hal yang sama masih kita perjuangkan? Nah, tentunya kita harus gerak bersama seluruh stakeholder. Kita mempunyai pemikiran yang sama, bahwa banyak yang harus diperjuangkan oleh kita semua dalam hal perjuangan perempuan Indonesia, begitu. Baik itu kesehatan, baik itu pencegahan kekerasan seksual, belum lagi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga yang kita sedang perjuangkan, baik itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kenapa pada saat ini yang sebenarnya undang-undang itu sudah dapat disahkan di dalam sidang paripurna pada tanggal 16 Desember yang lalu sebagai suatu hadiah bagi perempuan Indonesia untuk perlindungan warga negara, terutama perempuan yang lebih baik lagi. Tetapi nyatanya kita harus tetap berjuang dan harus mengawal dalam satu koridor yang sama, untuk tujuannya adalah melindungi perempuan Indonesia. Bu, tadi dengan adanya batik itu, pemberdayaan batik di Yogyakarta menurut Ibu? Ya, itu kan dalam pemberdayaan batik itu ya. Jadi batik itu kan merupakan hasil karya budaya dari warisan Indonesia yang kita harus tetap perjuangkan, yang kita harus tetap lestarikan, yang untuk kita terus sosialisasikan, edukasikan bagi penerus bangsa ya. Nah, sebagai ibu, baik itu pendidikan utama dan pertama bagi generasi penerus, kita harus selalu edukasikan mereka bahwa inilah warisan budaya kita yang adalah suatu heritage yang sudah diakui oleh dunia ya, bahwa itu adalah warisan budaya Indonesia. Nah, tentunya
peninggalan karya pada masa lalu oleh perempuan Indonesia itu harus terus disosialisasikan dan diedukasikan dengan hasil produk mungkin bisa direproduksi kembali bahwa inilah adalah budaya yang bisa kita nikmati dan kita kenakan bersama. Untuk Indonesia tuan rumah W20 apa yang ingin diaspirasikan? Nah, jadi begini, kita di dalam W20 ada 4 isu ya. Pertama, perempuan dalam disabilitas, kemudian perempuan di daerah desa tertinggal, daerah tertinggal, terluar, terpencil, kemudian juga yang selanjutnya adalah inklusi ekonomi, di mana kita peningkatan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi harus terus ditingkatkan, bukan hanya pada daerah tertentu tapi di semua wilayah agar merata. Kemudian juga pencegahan kekerasan seksual yang terus kita masih perjuangkan. Kemudian juga kesehatan yang ternyata angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi. Kemudian anak-anak presentasi stunting itu masih hampir 30%. Lagi pula di masa pandemi ini terus ke arah COVID-19 yang sebenarnya itu adalah kan anak-anak cikal bakal untuk generasi penerus bangsa yang kita harus lindungi, baik itu dari gizi, dari kesehatannya, yang sekarang masih ada suara-suara bahwa stunting itu adalah karena faktor turunan. Nah, yang sebenarnya kan itu adalah sakit yang bisa disembuhkan dan kekurangan gizi juga. Bu Giewo mau tanya dong, jadi gimana caranya Owani ini mendorong supaya ada peran ibu untuk mencegah penyebaran Omikron, apalagi kan Omikron ini kan baru datang, anak-anak itu juga lagi PTM, gimana nih Bu? Ibu ini sebagai pendidik yang utama dan pertama, ya satu. Dan ibu pada tahun 1900 perempuan Indonesia 1935 ya, hasil kongres kedua bahwa wanita Indonesia wajib menjadi ibu bangsa. Artinya apa? Artinya ibu bangsa itu sebagai role model, sebagai contoh yang melakukan karakter yang baik, melakukan hal-hal yang baik kepada generasi penerus. Artinya apa? Harus tetap menjaga protokol kesehatan, satu. Kemudian kedua, dengan memakai masker, dengan jaga jarak, kemudian dengan menghindari kerumunan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah harus melaksanakan vaksin dulu. Nah, jadi seorang ibu tentunya bukan hanya menjaga di dalam lingkungan keluarga, tetapi di dalam lingkungannya ikut tracing, ya, ikut tracing dan ikut juga testing, ya, bahwa siapa yang belum melaksanakan vaksin, terutama vaksin pertama dan kedua, karena masih banyak loh di dalam keluarga ada yang tidak mau melaksanakan vaksin dengan alasan kesehatan dan lain-lainnya, begitu. Melaksanakan dharma, tu